kita manusia ya, manusiawi banget pada saat kondisi yang kemarin kejadian. Gue bakal kehilangan kerjaan gak ya? Gaji gue dipotong ya? Gue stres nih di rumah terus. Kan banyak banget keluhannya, tapi akhirnya aku pikir adalah gak bisa nih kayak gini. Aku Neni, profesiku HR di suatu perusahaan retail. Hari ini keluar dengan deg-degan karena orangnya cukup parnoan sih, nggak pernah keluar. Cuman ya udah. Menurut aku sih 2020 itu setiap orang pasti di seluruh dunia ini mempunyai struggle moment lah pasti ya. Nah, untuk diri aku sendiri related sama pekerjaan aku, bisa diketahui juga semua bisnis pada tahun 2020 itu mengalami situasi yang tidak stabil. Nah, pastinya secara bisnis, secara company, kita yang di bagian HR juga harus punya survival plan untuk company dan juga buat karyawan. We have to let go some people because of efficiency planning supaya bisnis keep running dan payroll still go on gitu. Momen itu sih cukup berat gitu pada saat kita dari tim HR has to choose siapa sih yang harus kita let go. Bukan karena kita mau sacrifice dia ya. Kan pada saat momen itu terjadi kita langsung work from home. Dan pada saat work from home itu segala bisnis strategik tuh berubah gitu. Berubah dan kita secara proses juga jadi berubah sehingga kita mulai melihat how produktif sih employee kita bekerja di rumah. Aku juga nggak semerta-merta langsung let go mereka ya, mendukung bisnis strategi barunya gitu. Jadi sampai di titik terakhir kita udah nggak bisa menempatkan orang itu lagi, baru kita let go. Dan tim paling pertama yang harus di let go adalah tim aku. I have quite big team, tapi management decision itu adalah I have to let go all my team. So I have to work by myself untuk beberapa particular kerjaan. Apparently aku juga sempat ada di list, jadi gimana ya, I have to let go people dan aku ada di dalam list itu. Tapi I don't care pada saat itu untuk diri aku sendiri, yang aku pikirkan adalah people yang ada di dalam list itu adalah orang-orang yang aku kenal, yang pernah bekerja sama aku berbelas tahun, karena I have stay with this company udah almost 16 years. Terus orang-orang yang aku interview, terus aku terima kerja di situ, mulai dari mereka mungkin fresh graduate sampai akhirnya mereka punya karir. Dan yang more intimate lagi adalah my team, karena my relationship sama tim aku tuh ada not only professional relationship tapi ada personal relationship. So ada momen lah, pasti ada momen yang sangat berat tiap malam tidur tuh kebayang muka setiap karyawan yang I have to let go gitu, yang ada di list tersebut. Jadi bisa cuman nangis malam-malam karena kebayang beberapa muka orang. I have to talk with my team pelan-pelan untuk mereka bisa terima, and some people yang harus pergi juga, tanpa terkadang mikirin diri gue baik-baik aja gak sih ya gitu, nanti pada saat ini semua udah habis gitu orangnya gitu, maksudnya list itu udah selesai gitu, gimana nasib gue gitu. Cuman aku harus sebagai HR kan harus bisa menguatkan semuanya gitu. Kondisi work from home buat karyawan yang masih bekerja itu juga nggak segampang itu. Mereka mengalami stres yang berat. Sampai akhirnya memutuskan, no, I cannot do this. At least secara mental gue harus kuat. Secara mental gue harus kuat dan sehingga bisa menguatkan teman-teman yang masih bekerja dalam kondisi yang tidak nyaman gitu. Alhamdulillah banget. Ternyata aku bisa lebih berpikir positif. Biasanya orangnya nggak terlalu positif, selalu overthinking. Tapi 2020 ini tuh bener-bener banyak banget aku dikasih untuk bisa positif, alhamdulillahnya. Terus lebih bisa banyak bersyukur. Bersyukurnya gini, maksudnya kita manusia ya, manusiawi banget pada saat kondisi yang kemarin kejadian. Gue bakal kehilangan kerjaan nggak ya? Abis nggak kehilangan pekerjaan, gaji gue dipotong ya. Abis itu, gue stres nih di rumah terus. Kan banyak banget keluhannya, tapi akhirnya aku pikir adalah nggak bisa nih kayak gini. Satu-satu aku harus mulai bersyukur, gue masih punya kerjaan walaupun sempat kondisinya gaji terpotong, bahwa di luar sana banyak banget yang kehilangan pekerjaan.
dan 2020 itu benar-benar mengajarkan aku untuk lebih self love, bersyukur dengan luar biasa. You go Neni. And then aku mulai lebih rajin ketemu Allah. Sekarang saatnya nikmatin Blessed in Disguise 2020 karena you have a beautiful moment lebih banyak sama keluarga kamu dan buat diri kamu dan sama yang di atas.